Ini adalah kuliah ke-14, mata kuliah keterampilan komunikasi dan kerjasama. Pada pertemuan ke-14 ini atau pertemuan terakhir ini kita akan membahas materi manajemen konflik. Konflik. Pertama kita perlu definisikan apa itu konflik. Konflik sering hadir ya atau muncul dalam organisasi, dalam kehidupan keseharian kita. Sebenarnya tidak selalu bersifat negatif. Konflik bisa kita jadikan sarana untuk mengadakan perubahan dalam sebuah organisasi atau dalam kehidupan kita. Memang konflik selalu cenderung dengan sesuatu yang negatif, tapi dalam pendekatan manajemen, konflik bisa menjadi sebuah anugerah untuk mendinamiskan organisasi. Nanti kita akan membahas beberapa bagian dari konflik. Pertama ada tingkat-tingkat konflik. Kemudian kedua kita akan dalami sebab-sebab terjadinya konflik, dan terakhir kita juga akan pelajari tentang situasi-situasi konflik dalam organisasi. Tingkat-tingkatan konflik ada beberapa. Pertama, konflik terjadi dalam intraperorangan. Jadi konflik yang terjadi pada diri seseorang, dalam diri seseorang atau intrapersonal ya. Yang kedua, konflik antar perorangan. Bahasa lainnya konflik interpersonal. Sudah melibatkan dua orang atau lebih ya, konflik yang terjadi dari kita dengan orang di luar diri kita atau konflik antar perorangan. Yang ketiga, konflik yang terjadi antar orang, sekumpulan orang dengan sekumpulan orang atau konflik antar kelompok. Kemudian konflik juga bisa terjadi lebih luas lagi, konflik terjadi antar organisasi. Jadi kita bisa lihat secara tingkatannya. Awalnya konflik itu terjadi dalam diri seseorang pada satu orang saja, kemudian dari satu orang kepada orang lain atau antara orang, sekelompok orang dengan sekelompok orang atau antar kelompok, dan konflik terjadi antar kelompok dalam sebuah organisasi dengan antar kelompok di organisasi yang lain, atau konflik antar organisasi. Kita akan bahas satu persatu. Konflik interperorangan. Konflik intraperorangan adalah konflik yang muncul pada diri seseorang. Ya, bisa jadi konflik dengan pemikiran sendiri, dengan diri sendiri, dengan perasaan sendiri. Bentuknya bisa dalam hal tekanan-tekanan, kekhawatiran-kekhawatiran, atau perasaan-perasaan yang cukup kuat ya, yang sangat mendominasi secara emosional. Tapi areanya pada diri sendiri. Penyebabnya mungkin bisa dalam diri sendiri atau dari luar. Disebut konflik interpersonal, dia hanya menyangkut dirinya sendiri, baik secara perasaan ya maupun secara psikologisnya ya. Kalau konflik antar perorangan, sudah melibatkan orang lain. Adanya situasi menyebabkan diri kita berhubungan atau terjadi masalah dengan orang lain ya, adanya hubungan masalah antara diri kita dengan orang lain. Biasanya disebut masalah ketika ada gap, ada kesenjangan antara hal yang seharusnya terjadi atau yang diinginkan terjadi dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kesenjangan ini kemudian menjadikan masalah itu muncul. Kita pengen performa kita atau nilai kita, misalnya kalau dalam belajar nilainya A, tapi ternyata nilai kita D. Nah, disitulah kemudian jadi konflik masalah. Kalau itu hanya dalam diri kita, itu konflik internasional. Tapi kalau misalnya kaitan dengan performa pekerjaan dan itu hubungan dengan orang lain, maka itu menjadi konflik antar perorangan. Nah, yang berikutnya tingkat yang ketiga, konflik antar kelompok. Di mana konflik ini terjadi sejumlah kelompok dalam organisasi itu menghadapi perbedaan atau gap kesenjangan dengan kelompok yang lain, yang menyebabkan kemudian gap itu harus diselesaikan. Ya, karena tidak diselesaikan itu akan menjadi masalah. Yang keempat, konflik antar organisasi. Lebih luas lagi ya, sekelompok orang dalam sebuah organisasi, dalam satu organisasi, kemudian memiliki masalah atau perbedaan dengan kelompok lain di organisasi yang lain. Ya, gap itu bisa dalam bentuk ketidaksesuaian atau ketidakcocokan terhadap suatu kondisi atau terhadap suatu kinerja yang harus diselesaikan. Nah, bentuk-bentuk konflik tadi juga bisa kita lihat dalam perspektif penyebabnya. Ya, kalau tadi bentuk-bentuknya kita bisa amati juga dalam perspektif sebab-sebabnya. Ada banyak. Ada 5 penyebab konflik itu terjadi. Yang jelas konflik terjadi ketika ada perbedaan antara situasi ideal dengan situasi yang sebenarnya terjadi. Ada gap. Ya, nah itulah terjadi masalah atau terjadi konflik. Pertama, penyebabnya adalah sumber daya yang terbatas, yang langka. Masyarakat kita kesulitan misalnya BBM, maka terjadi kelangkaan BBM dan itu menjadi konflik, masalah. Ada antrian, ada daerah yang kemudian ketika BBM-nya tidak tercukupi, misalnya listriknya padam dan seterusnya.
akhirnya menyebabkan banyak permasalahan atau banyak konflik ketika sumber daya langka. Rupiah langka, harga-harga naik dan seterusnya. Ya, jadi kelangkaan sumber daya menyebabkan terjadinya konflik. Yang kedua, adanya ketergantungan atau interdependence dalam hal pekerjaan mungkin tugas atau dalam kehidupan sehari-hari. Ya kita bergantung misalnya kepada orang tua nih misalnya untuk dapat uang jajan, untuk uang transport. Lalu orang tua kita nggak punya uang, tidak bisa memberikan transport, atau berada pada kondisi tidak bisa memberikan transport, maka itu menjadi konflik, menjadi masalah bagi kita yang menyebabkan kita tidak bisa menunaikan apa yang harus kita lakukan. Yang ketiga penyebabnya bisa karena adanya batas-batas bidang kerja yang tidak jelas. Ya, dalam batas-batas teritori ini pun menjadi masalah. Daerah-daerah perbatasan biasanya daerah masalah. Ya, daerah-daerah perbatasan itu jadi seperti daerah yang tidak terjamah. Karena bagi misalnya dua daerah A dan B, bagi daerah A ketika mereka berpikir ketika harus mengoptimalkan perbatasan itu akan berpikir, oh siapa yang akan menikmati, bisa jadi daerah seberang yang akan menikmati, gitu ya. Dan batas-batas tidak jelas itu akan menyebabkan terjadinya konflik. Yang keempat, adanya kriteria kinerja yang tidak sesuai. Nah tadi ya, kenyataan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka itu menjadi masalah. Kita punya tim yang performanya jauh di bawah target yang ditentukan, maka itu adalah masalah. Itu adalah konflik. Dan yang terakhir, adanya perbedaan-perbedaan dalam hal tujuan dan juga prioritas. Itu menjadi masalah, itu menjadi sumber konflik. Bagi tim marketing, prioritasnya adalah bisa menawarkan sebanyak-banyaknya produk. Bagi tim produksi, prioritasnya adalah bagaimana kualitas produk itu bisa dipastikan sebelum menciptakan produk-produk yang baru. Nah, ini sudah jadi perbedaan prioritas. Bagian marketing prioritasnya terus menambah produk-produk baru, jenis-jenis produk baru, ya tidak hanya mengandalkan produk yang lama, sedangkan produksi berpikir dimatangkan dulu satu sebelum melahirkan yang lain. Nah, perbedaan ini kemudian akan menjadi konflik. Nah, kita perlu memahami sebab-sebab ini karena memahami sebab konflik itu sudah menjadi salah satu jalan atau langkah untuk bisa menyelesaikan konfliknya. Nah, kalau kita amati, kenapa sumber daya yang langka itu menjadi sumber masalah? Ya, karena setiap orang akan berada pada kondisi ingin memenuhi sumber daya tersebut, ingin memiliki sumber daya tersebut. Ketika sumber daya langka, maka ada organisasi, kelompok, atau orang yang memiliki sumber daya tersebut, dan ada organisasi, kelompok, atau orang yang tidak memiliki sumber daya tersebut. Makanya akan jadi masalah karena sumber daya tersebut sama-sama dibutuhkan. Oleh karena itu, kelangkaan ini harus diantisipasi ya, supaya tidak terjadi. Karena kelangkaan, ketika terjadi kelangkaan akan menjadi masalah yang kemudian bisa jadi besar. Sehingga ketika kondisi langka ini terjadi, harus dipastikan bagaimana ketersediaannya bisa terpenuhi kembali. Ya, harus dibuka jalur-jalur pengadaannya, jalur-jalur produksi dan seterusnya ya. Karena kalau tidak maka persaingan akan semakin tinggi dan konflik akan semakin besar. Begitu juga dengan ketergantungan. Ini hal yang sangat penting. Dalam konteks organisasi dan kerjasama, memang dikondisikan satu tim, satu kelompok kemudian harus bisa bekerja sama dengan kelompok yang lain. Ada kondisi saling tergantung. Tapi tidak boleh kondisi tersebut kemudian menjadikan mereka tidak otonomi, tidak mandiri. Jadi benar-benar menggantungkan. Nah, kondisi yang benar-benar menggantungkan kepada pihak lain atau tugasnya kepada pihak di luarnya, maka menjadikan konflik itu semakin besar. Ketergantungan itu memang menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam konteks kerjasama, tapi ketika terjadi proses kerjasama, setiap unit, setiap orang, setiap organisasi harus bisa juga punya kemandirian, sehingga dia tidak terlalu tergantung dan tidak terlalu bermasalah ketika terjadi konflik atau masalah ya. Jadi masalah bisa diselesaikan. Selanjutnya bagian ketiga kita akan mengamati situasi-situasi konflik dalam organisasi ya, ada beberapa. Kita bisa lihat tipe-tipe situasinya seperti apa saja, lalu kita bisa amati juga fase-fase konfliknya seperti apa, dan ini dia ya, yang pertama tipe-tipe situasi konfliknya. Pertama, konflik tipe situasinya adalah vertikal. Nah, ini biasanya terjadi antara atasan dengan bawahan. Nah, mungkin kita ada yang mengalami gitu ya. Kita sebagai anggota bermasalah atau memiliki perbedaan pandangan dengan ketua gitu ya. Kemudian ada konflik horizontal.
Nah, ini konflik yang terjadi sesama anggota misalnya dalam level yang setara, ya, pada hierarki yang sama. Konflik garis staf. Nah, ini konflik yang terjadi antara staf bidang tertentu. Kalau yang tadi horizontal itu mungkin masih satu bidang, tapi ini dengan lintas bidang, maka dia konflik garis staf masih horizontal tetapi lintas bidang. Kemudian yang keempat, konflik peranan. Nah, ini terjadi dalam sebuah organisasi ketika suatu peranan di sebuah organisasi tidak berjalan dengan sebaiknya atau seharusnya. Jadi perannya tidak maksimal menyebabkan terjadinya konflik. Nah, sedangkan fase-fase konflik, pertama ada fase kontemporer. Jadi konflik itu sebenarnya hanya riak-riak kecil yang sebenarnya kalau segera diatasi dia akan segera selesai. Jadi misalnya awalnya hanya kesalahpahaman. Tapi kalau ini tidak diatasi, maka dia akan menjadi lebih kuat, ya, atau disebut fase klasik. Ya, konflik muncul bersifat sementara, tapi harus diselesaikan dengan perannya lebih luas lagi. Kalau yang tadi kontemporer mungkin skupnya kecil, perorangan. Tapi kalau sudah mencapai lebih dalam, peranan manajemen diperlukan di sini. Nah, yang ketiga, fase hubungan antar manusia. Nah, ini sudah mulai kompleks, ya, bisa jadi antar divisi, antar bidang gitu ya, sehingga penanganannya lebih komprehensif, ya, fase-fase konflik yang terjadi dalam organisasi. Nah, ini tipe-tipe situasi konflik tadi ya, ada konflik vertikal, horizontal, kemudian garis staf dan juga peranan. Fase-fasenya, nah ini sudah saya jelaskan tadi, fase klasik, ya, ada fase hubungan antar manusia hingga fase kontemporer. Nah, lalu bagaimana kita mengelola konfliknya atau manajemen konfliknya? Manajemen konflik artinya kita meyakini bahwa konflik memiliki peran dalam sebuah organisasi, ya, untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Karena konflik itu bisa menyebabkan situasi organisasi dalam kondisi yang tidak aman. Organisasi harus berpikir solusi, organisasi harus berpikir lebih efisien, berpikir harus lebih efektif. Makanya dalam organisasi, konflik itu menjadi sesuatu yang bisa bernilai positif, ya, untuk membuat situasi anggota organisasi bekerja lebih efisien dan lebih efektif. Lalu mengelola konflik perlu dibuat skala prioritasnya. Mana tadi ya, ketika sudah tahu fase-fase konfliknya, kita bisa buat skala prioritas penyelesaiannya, ya, agar masalah itu tidak makin membesar dan tidak menyebabkan kekacauan, ya, dan kemudian juga organisasi bisa diselamatkan, ya, tidak terjebak pada konflik yang berkelanjutan. Nah, 3 hal pokok yang harus kita pegang baik dalam konteks manajemen konflik adalah konflik bisa berkaitan dengan perilaku terbuka, ya, antar individu dalam sebuah organisasi. Misalnya adanya perbedaan pendapat, ya, antar anggota organisasi yang tidak setujuan terhadap sebuah keputusan. Nah, ini harus segera dicarikan titik temunya sehingga masalahnya tidak membesar. Konflik juga bisa muncul karena ada dua perspektif yang berbeda. Sebenarnya tidak ada masalah, tapi karena perspektif yang berbeda, sudut pandang berbeda, kemudian menyebabkan masalah. Nah, ini bisa diatasi ketika kita klarifikasi atau disamakan persepsinya sehingga tidak berbeda dan tidak menyebabkan konflik. Kemudian perilaku juga bisa terjadi karena, konflik bisa terjadi karena adanya perilaku yang terjadi yang itu tidak sesuai standar atau tidak sesuai yang diharapkan oleh orang lain maupun organisasi, baik dilakukan secara sadar atau sengaja maupun tidak sadar atau tidak sengaja. Nah, untuk ini perlu ada kontrol dari organisasi agar perilaku yang tidak disadari ini atau tidak sengaja ini bisa dihindari dan bisa diluruskan. Nah, metode penyelesaian konflik ada beberapa, ada 3. Yang pertama ada pendekatan dominasi dan penekanan. Nah, ini memanfaatkan kekuasaan. Misalnya seorang ketua organisasi, ketua bidang atau manajer membuat keputusan, pokoknya harus seperti ini, selesai. Nah, semua harus nurut. Ya, dominasi atau tekanan. Kalau kamu nggak bisa selesaikan dalam 3 hari, maka kamu salah satunya akan dipecat misalnya. Nah, itu juga adalah metode penyelesaian konflik dengan dominasi dan tekanan. Ya, jadi ini area pimpinan lebih dominan. Si anggota harus ikut, ya, dengan kekuasaan si ketuanya itu atau pimpinannya itu. Ada juga metode penyelesaian konflik kompromi. Nah, orang-orang atau bagian-bagian yang berkonflik dipanggil untuk mencari titik temu. Bagaimana menurut kalian penyelesaiannya? Nah, artinya di sini pimpinan
mengurangi kewenangannya, mengurangi powernya, dan men-share itu kepada orang yang berkonflik agar mereka bisa menyelesaikan. Sisi positifnya, penyelesaiannya akan win-win, dan pihak-pihak yang berkonflik akan lebih bisa menerima karena solusi datang dari mereka sendiri dibandingkan dengan yang tekanan atau dominasi. Ya, dominasi sisi positifnya adalah konflik lebih cepat selesai. Ya, tapi bisa jadi di belakang masih ada bara gitu ya, tidak benar-benar selesai 100%. Tapi kalau kompromi selesai 100%, tapi jadi lebih lama mungkin ya dalam proses penyelesaiannya. Dan yang terakhir adalah penyelesaian masalah secara integratif. Nah, artinya di situ bisa jadi ada peran pimpinan juga dan juga ada peran kompromi juga, diintegrasikan, dilihat mana yang komprehensif, dua-duanya diajak berpikir secara rasional, mana yang terbaik, bagaimana harusnya kita menyelesaikan, dan semuanya melepaskan egonya. Nah, inilah pemecahan masalah secara integratif. Nah, sebagai sebuah kesimpulan bahwa organisasi tidak bisa lepas dari namanya konflik, karena kita berhadapan pada dinamika eksternal di luar organisasi yang begitu dinamis, yang menyebabkan organisasi berhadapan pada kondisi yang tidak ideal, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, ya ada perbedaan. Nah, gap itulah yang kemudian menjadi sebuah konflik. Nah, memahami sebab-sebab terjadinya konflik menjadi penting bagi sebuah organisasi untuk bisa menyelesaikan permasalahannya dengan berbagai pendekatan-pendekatan penyelesaian konflik, ya, sehingga organisasi tetap bisa mencapai tujuannya. Demikian kuliah ke-14, artinya mengakhiri materi perkuliahan kita. Semoga bisa kita terapkan, bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari maupun pekerjaan kita masing-masing. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.